Yang Philly. Kenapa sekarang banyak orang ngomongin Yang Philly? Emang sebenarnya dia siapa dan apa sih yang dia perbuat sehingga internet tuh sekarang kayak membenci dia? Yes, wajar banget kalau kalian itu nggak tahu sama Yang Philly karena dia ini adalah konten kreator yang base-nya itu dari UK, Inggris. Yang dimana kalau orang Indonesia itu nggak jauh-jauh dari konten kreatornya Amerika lah. Jarang-jarang bisa nyentuh Inggris lah. Jadi ya dia sama kayak KSI gitu, konten kreator yang based on the UK. Dan gue yakin gitu, mungkin beberapa dari kalian nggak sadar gitu kalau KSI itu aslinya UK bukan Amerika. Tapi akhir-akhir ini karena dia banyak kerjanya di Amerika, abis itu ngurusin Prime dan collab sama Mr. Beast, Logan Paul, jadi ya mulai kelihatan gitu siapa dia sama orang-orang Indonesia. Tapi yang Philly ini emang lebih sibuknya di UK dan jarang banget pindah dari UK, tapi dia itu sebenarnya cukup terkenal, bahkan gue bisa bilang sangat terkenal di UK. Udah mungkin jadi masuknya top konten kreator lah. Tapi akhir-akhir ini dia mulai diomongin sama internet dan mulai tidak disukai sama internet karena dia ternyata melakukan tindakan kriminal. Masih belum terdakwa tapi sudah tersangka, bahkan sudah ditangkap sama polisi. Kalau KSI kan crime-nya bikin lagu jelek ya. Kalau dia ini crime-nya beneran gitu, bukan bercandaan. Dia benar-benar melakukan tindakan kriminal yang sebenarnya orang-orang tuh nggak duga-duga. Kok tiba-tiba dia bisa kayak begitu? Kok ternyata dia kayak gitu? Jadi siapa sih Yang Philly dan apa tindakan yang dia perbuat? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Yang Philly adalah seorang konten kreator dari UK yang sebenarnya itu dia memulai awal karirnya tuh ya bikin komedi-komedi sih, tapi dia tuh mulai naik ketika dia bikin interview jalanan gitu loh ke orang-orang random tentang hal-hal yang random juga. You do economics, 5 times 5. 25, 7 times 7. 49, 8 times 7. 56. Ya seperti yang kalian lihat gitu, kadang-kadang interviewnya kayak aneh, lucu, awkward, tapi ya jadi sebuah konten yang entertaining banget. Nah dari situ dia mulai mengembangkan karirnya dan mulai merambah untuk kolaborasi-kolaborasi. Dan dari kolaborasi-kolaborasi itulah mulai makin naik nama dia. Gue pribadi nggak ngikutin Yang Philly dari interview-interview, gue menemukan Yang Philly dengan cara yang cukup gen alpha. Yang dimana terciptalah teknologi bernama TikTok ya, yang dimana gue nggak harus follow orang biar kontennya bisa keluar di feeds gue, dan somehow algoritma gue itu ya ngasih si Yang Philly ini sama Chucks. Yang dimana gue ingat banget ini adalah video pertama mereka yang gue temuin dan emang kocak dan ngakak banget. Brother, the question is, what temperature does water freeze at? Philly, please. Water freezes at 100 Celsius. Is that the answer, Wallah? Yeah. Goodness gracious. Nah dari video tersebut akhirnya gue cari tahu nih orang siapa, kocak banget nih, komedian kah, YouTuber kah, atau apakah. Oh akhirnya gue tahu ada Yang Philly gitu, seorang konten kreator dari UK, dan ini partnernya Chunks. Mereka nih kayak duo komedian gitu, tapi nggak duo gitu, mereka jalan sendiri-sendiri tapi sering collab. Beberapa dari kalian mungkin juga tahu Yang Philly ini bukan dari TikTok kayak gue, melainkan dari Beta Squad. Nah buat yang belum tahu, Beta Squad itu kayak geng-gengan konten kreator, kumpulan konten kreator yang dimana suka dibecandain sebagai sideman versi diskon. Sideman itu grup konten kreatornya KSI yang mungkin udah mulai ditinggalkan karena dia lebih sibuk sama Logan Paul dan Mr. Beast. Kalau kalian bosen nungguin updatean dari Sidemen, main ke Beta Squad karena kontennya nggak jauh beda, nggak jauh-jauh dari main bola sama ngegodain cewek, main Tinder in real life. Like data, like I'm from South London, like South Croydon, you're Lewisham. Yeah, Lewisham. Yang Philly sendiri itu sebenarnya bukan official member dari Beta Squad, tapi mereka itu sering banget kolaborasi sama Yang Philly. Jadi si Philly ini sering banget datang kolaborasi ke acara-acara Beta Squad, dan memang mesti gue akui acara-acara yang ada Philly itu jauh lebih menarik dan entertaining karena memang kemampuan dia dalam berkomedi dan berkomunikasi. Which is the largest ocean? Specific. Specific ocean. Which one ocean? then? Which What's one? specific ocean? Be specific then. Which one? Specific ocean? Seberapa nggak taunya kalian, Yang Philly itu bener-bener sukses banget di UK karena saking lucunya, saking kocaknya, dan bagaimana dia bisa membuat konten-konten yang sangat entertaining. Dia tuh dapat banyak sponsorship, banyak label, bahkan bisa punya acara sendiri di channel BBC. Buat kalian yang nggak tahu, BBC itu kayak TV-nya UK lah, dan itu adalah hal yang paling banyak ditonton sama orang-orang gitu. Jadi kalau lu sampai punya acara di BBC itu lu kayak sukses banget lah di Inggris. And has Satan on it, I'm not involved. Hay poder en el nombre de Jesús. Google Translate that. Tapi baru-baru ini dia itu ditangkap polisi, dan ditangkapnya itu di Australia. Loh, kok tiba-tiba ke Australia nih? Iya, jadi Yang Philly ini ya kayak KSI lah, udah sukses terus dia bikin lagu dan punya kesempatan untuk touring ke negara-negara lain, dan kebetulan baru-baru ini dia turnya ke Australia. Nah, di Australia inilah si Philly itu dicurigai melakukan sebuah tindakan kriminal yang cukup parah dan kurang bisa diampuni kalau beneran terjadi. Yang Philly dituduh melakukan dan juga assault. Seperti biasa, saya ingatkan kalau ini YouTube, kalau gue ngomongnya terlalu blub, videonya nanti mungkin jadi nggak sampai ke feeds kalian, atau bahkan nggak tayang sama sekali, atau bahkan bisa kenapa-napa ke channel gue. Jadi ya kalian tau lah, P yang gue maksud adalah R gitu. Assault adalah ya serangan gitu, nyerang orang, ngelukai orang, bahkan sampai ada catatan bahwa si Yang Philly ini sampai mencekek gitu,
menggenggam leher seseorang gitu. Dan ini semua terjadi pada wanita. Jadi kekerasan pada wanita dilakukan sama Yung Filly di Australia. Banyak dong orang curiga kayak, wah ini mah bohongan, wah ini mah dia lagi disenggol nih karena karir di atas, wah orang memanfaatkan Filly dan lain-lain. Namun kata berita ini udah terlalu berat karena ada bukti-bukti seperti rekaman CCTV-nya. Dan hal ini jelas-jelas sangat buruk untuk pembelaan Filly. Tapi ada satu hal yang gue pengen tanya nih ke teman-teman nih, kok ada hukum kayak gini ya? Mungkinkah ini bisa terjadi gitu? Jadi si Filly ini dapat bail. Nah gue nggak paham tuh bail apa. Tapi intinya dia bisa bayar bail sehingga dia nggak di penjara, melainkan dia di tahanan rumah, tapi dia nggak boleh keluar dari Australia dan dengan syarat-syarat lain gitu, nggak boleh ngobrolin kasusnya, nggak boleh ngontak korban dan lain-lain. Pokoknya ada semacam syarat-syaratnya, tapi dia nggak di penjara, tapi dia di bail dan dia memberikan jaminan uang sebesar $100,000 kalau tidak salah. Jadi kayak apa tuh maksudnya, gue nggak ngerti tuh. Mungkin teman-teman yang ngerti hukum, pernah kuliah kriminologi atau mungkin ngikutin kasusnya atau emang tahu apa itu bail, coba bantu gue di kolom komentar di bawah karena gue masih kurang paham gitu. Jadi kayak uang jaminan dia nggak kenapa-napa, apakah karena dia bukan warga Australia atau karena gimana nih? Coba bantu gue di kolom komentar di bawah. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau si Filly ini tuh temen deket banget, collab duonya banget sama si Chunks, yang dimana tuh kalau mereka bikin video tuh pasti emang kocak dan seru banget. Chunks di sini tuh kayak juga jadi tertekan gitu, karena masyarakat pengen tahu dan pengen ngomong gitu, apakah begini, apakah begitu gitu. Dan akhirnya Chunks pun kayak tertekan dan akhirnya mungkin udah dipikirkan matang-matang untuk membuat video tentang bagaimana dia akan buka suara untuk tidak buka suara. Maksudnya gimana tuh, No? Tonton aja videonya. As this is an ongoing court case, I hope you guys can understand that I can't and won't be commenting on it publicly. Dia nggak mau buka suara karena ini takut akan memperparah situasi. Yang dimana buka suaranya dia itu nggak membantu apa-apa ke pihak manapun, ke korban ataupun ke tersangka. Yang dimana kalau mungkin netizen kecewa, gue malah setuju banget. Karena ya ini ini bisa bahaya. Lu coba pikirin dari perspektif dia deh. Bukan berarti lu temen dia, lu tahu segala sesuatunya tentang dia. Dan memberikan statement yang mendukung ke atau yang nggak mendukung ke juga bakal apa ya istilahnya? Entah membantu atau entah malah membahayakan. Jadi kayaknya memang diem juga nggak apa-apa gitu loh. Kecuali udah ditunjuk jadi saksi ya atau gimana ya. Tapi kalau menurut gue untuk saat ini gue paham gitu kenapa dia memilih diam dan diam adalah jawaban yang bagus. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah dia harus ngomong, wah enggak temen gue gak mungkin kayak gitu, atau dia bilang, emang temen gue bokep dan lain-lain segala macem. Nah tapi namanya netizen ya nggak jauh beda gitu ya, netizen di mana-mana gitu ya. Nah netizen yang ini tiba-tiba korek-korek video-videonya si Yung Filly dan Chunks yang lama. Ada sebuah video yang dimana mereka tuh suka main if-ifan gitu, what if gitu. Jadi kayak bercanda-bercandaan what if gitu. What if kalau misalnya si Chunks itu tuh nitipin hadiah ke Filly, berani nggak gitu. Terus si Filly jawaban yang cukup mengerikan. If I left my girl with you and I told you look after her and she made some advances on you, What's she wearing? what the Ditambah urusan cekek-mencekek yang sudah di-mention tadi, Yung Filly ini juga pernah bukan ke gap lah, lebih ke apa ya, nggak mungkin let his intuitive thought won gitu ya. Jadi ya biasa lah ngobrol-ngobrol sama cewek, dan ada speed juga di situ, dan tiba-tiba si Filly mau ngecek cewek gitu. Monkey do. Not crazy. choking her? What you trying to kill? Tapi yang pasti kasus ini masih bergulir, prosesnya masih panjang, tapi sudah ditahan, tapi dengan keadaan tahanan rumah yang sampai sekarang masih gue nggak paham. Dan yang bikin gue shock adalah gue nggak nyangka orang kayak gini selucu ini tuh bisa ngelakuin hal yang kayak gini. Gue pikir tuh dia tipe-tipe cowok pecundang gitu loh, yang kayak culun bego, karena komedi-komedi orang bego gitu loh. Tapi ya namanya kebenaran ternyata nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi doang. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Prosesnya masih panjang, peradilan masih panjang, tapi yang pasti sudah banyak banget sponsor, bahkan BBC memutus kontrak kerjasama dengan Yung Filly. Kasus ini benar-benar membuat dia jatuh ke masalah yang cukup besar dan pelik. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya teman kalian ditangkap dan dibilang katanya melakukan PIP, apakah kalian akan buka suara atau kalian akan kayak Chunks? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan ragu untuk lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.